Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Selamat datang kembali di rubrik Dokter Kolektor bersama saya Dr. Aldo. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba hal yang baru. Nah ini dia, udah bisa lihat ya. Saya mau turun. Ini boxnya gede banget teman-teman. Nah ya, jadi pada episode kali ini saya akan review dan unboxing. Ini model kit ya. Saya juga belum ada pengalaman sih main model kit. Saya juga nggak main macam Gundam gitu ya. Nanti mudah-mudahan saya berhasil merakitnya ya. Nah untuk boxnya sendiri kita lihat ini gede banget ya. Hampir 2 jengkal loh. Hampir 2 jengkal tangan saya. Lebarnya juga sekitar 1,5 jengkal. Ininya hampir 1 jengkal ya. Di sini banyak sekali nih gambar-gambar Iron Man Mark 85-nya. Kita lihat ada figur Tony Stark-nya. Ini license ya, Marvel Avengers Endgame. Iron Man Mark 85 1/9 scale. Memang nanti plastik model kit, tapi karena saya ini punya yang versi deluxe kayaknya ya. Deluxe tuh katanya nanti ada bagian-bagian diecast-nya. Nanti kita lihat aja pas kita buka ya. Ini buatan More Storm, Easter model, Avengers series plastik model kit. Bagian samping ada siluet Iron Man lagi, terus ada tulisan Iron Man Mark 85 sama juga. Nah di sini ada kelihatan sneak peek-nya ya. Apa aja yang kita dapat, aksesorisnya, ada figur stand base-nya juga. Ya ini bahasa Tiongkok saya nggak terlalu ngerti. Terus ada peringatan warning ya dalam bahasa China ya. Di sini ada figur Iron Man-nya juga. Ini juga ada ya bermacam-macam pose ya sama aksesoris yang didapat. Wah udah nggak sabar. Oke, saya buka dulu lalu kita lihat apa isinya. Ini masih segel ya teman-teman. Hebat banget nih. Mantap. Kita lihat aja isinya apa. Membukanya aja butuh usaha teman-teman. Oke, wow. Ternyata dalamnya cakep juga ya. Ada ukiran Avenger nih. Kelihatan nggak tuh teman-teman? Ada logo Avenger warna merah. Kita buka, wah langsung deh pekerjaan rumahnya langsung kelihatan nih teman-teman. Saya keluarin dulu ya, rapi-rapiin dulu, baru nanti kita lihat satu-satu. Oke teman-teman, ini dalamnya pertama kali, ya ini jangan sampai hilang ya. Ini ada manual instructionnya. Ini bukunya sih kelihatannya high quality banget. Wah cakep banget tuh ya, artwork Iron Man Mark 85 depannya. Dan ya ini, wah banyak sekali instruksinya. Kayaknya saya akan sangat menikmati dan membutuhkan cukup banyak waktu untuk merangkai. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengalaman pertama ya. Ini ada logo Mark 85-nya 1/9 scale plastik model kit. Terus, nah ini kayaknya di buku assembly instruction-nya itu ada sedikit koreksi. Jadi ini ada 1 halaman ya, dia koreksi tambahan karena kayaknya sih ada yang salah nih dari ini. Jadi ini jangan sampai hilang juga ya. Kemudian kita dapat stiker. Nah stikernya saya nggak tahu nih buat di mana nih, mungkin untuk di base nya kali ya. Oke, terus nih saya nggak tunjukin satu persatu detail banget deh ya, karena sangat banyak ya part-partnya ya. Intinya nih banyak part-part yang mesti dicopotin ya satu persatu. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang merah gitu ya. Ini dapat berbungkus-bungkus nih. Aduh, sampai nggak kehitung deh jumlah totalnya berapa ya. Nah ini yang isinya base nih ya. Jadi dapat base dengan sepertinya Dynamax 10 ya. Nah ini ya teman-temannya, ini ada komponen untuk efek-efek nanti ya di blasternya ya, repulsornya ya. Ini kita lihat dapat beberapa tangan Iron Man, efek-efek apinya ya. Terus ini apa nih, ring-ring. Waduh banyak banget deh, saya udah mulai stres nih padahal belum mulai ngerangkai ya. Lalu karena ini versi deluxe ya, ini ada bagian diecast-nya ya untuk membuat figurnya nanti yang sebenarnya bahan paling banyaknya plastik untuk supaya lebih berat ya, supaya lebih kokoh aja ya, lebih mantep. Kalau yang versi deluxe dapat itu. Terus ini juga ada part-part electrical ya, hati-hati karena nanti ini figur-figurnya semua nyala ya teman-teman ya. Tuh ada lampu LED-nya segala macem ya. Dan cukup baik nih ya, baterainya udah langsung disediain, jadi nggak usah pusing-pusing cari baterainya. Oke, habis ini saya mau bekerja keras, saya pisah-pisahin semua ya. Nggak tahu deh ini dari semenjak syuting ini sampai nanti selesai butuh waktu berapa lama, tapi nanti kalau udah jadi akan langsung saya upload videonya, langsung kita tes figurnya juga ya. 2 days later. Setelah saya coba ngerakit ya
dalam 2 hari ini ya. Nah, cuman saya sekarang mau kasih tahu nih, ini beberapa alat yang sangat membantu saya sampai sekarang. Jadi nomor 1 harus punya tang potong guys. Kecil tapi cari yang tajam. Kemudian pinset untuk part yang agak kecil, atau misalnya masukin baterai atau ngambil ini nih. Kalau saya sering pakai pinset nih buat ngambil, nah buat ngambil ini nih ya, part-part electrical yang untuk nyala lampunya. Kemudian nah ini ada tang jepit ya. Saya kadang-kadang terpaksa pakai ini buat ngerapetin gitu ya, karena bener-bener ini tuh komponennya tuh ngepas banget ya. Ya bagus sih, jadi seret gitu ya, keset, terus nyeplaknya juga bagus. Cuman sometimes tuh keras gitu ya, jadi ya terpaksa dipakai gini ya. Kalau pakai ini sih memang nanti jadi kayak ada bekas gitu ya di figurnya. Nanti saya tunjukin ya kalau pas sudah jadi ya. Tapi ya udahlah, saya sih nganggapnya itu mungkin kayak semacam jadi efek battle damage gitu ya, karena memang damage gitu. Kemudian nah, kalau misalnya pakai tang potong aja nggak bisa, sometimes saya bahkan harus ngetok pakai palu buat supaya masuk. Ya, tapi pakai perasaan juga ya. Saya harus mengakui bahwa plastik buatan Moorestorm Eastern model ini plastiknya sangat high quality banget ya. Jadi meskipun diketok-ketok gitu tuh nggak gampang patah atau penyok gitu. Makanya keren ya, kualitasnya mantap. Dan terakhir, set obeng. Ya nggak semuanya dipakai, hanya beberapa gitu ya. Sebenarnya dari Eastern model ini udah ngasih kita obeng sih, cuman obengnya aduh unyu-unyu banget nih ya, ampun, tangan saya gede begini susah makanya, jadi saya pakai obeng punya saya sendiri. Nah, kalau misalnya udah punya alat ini, oh sama gunting ya, gunting tuh ya buat ngegunting itunya, apa namanya, plastiknya ya, sebelum dikeluarin jadi model-modelnya begini. Itu sih alat-alatnya. Oke, saya lanjut lagi ya. Setelah saya bergadang selama 3 hari ya, saya butuh 3 sesi untuk akhirnya bisa merangkai semua komponen-komponen sehingga Iron Man-nya bisa terbentuk dengan baik. Nah, ini saya akan memperlihatkan tiap bagian-bagian. Ada cukup banyak ya bagian yang mesti dirangkai, mulai dari kepala sampai ke kaki. Itu rata-rata satu bagian butuh waktu kurang lebih ya, mungkin kalau udah terbiasa mungkin setengah jam kali ya, tapi pas awal-awal tuh saya satu part bahkan hampir 1 jam. Jadi memang menghabiskan waktu, tapi benar-benar menyenangkan sih teman-teman ya. Oke, saya langsung bahas pertama ini dari base-nya dulu ya. Ini base-nya, ini kebetulan saya memang belum tempel stiker-stikernya ya. Nanti kalau misalnya yang udah ditempel stiker nanti akan saya taruh di footage saja. Ini plastik ya, plastik tapi cukup rapi ya, bawahnya juga ditutupin begini jadi biar nggak kelihatan baut-baut di dalamnya. Terus ini ada, bisa kita copot. Wah, agak keras ya. Intinya ini bisa dicopot terus dipindahin ke sisi sebelah sini atau sebelah sini, tergantung teman-teman mau memosisikan si tiangnya ini di lubang yang sebelah mana gitu ya. Ini tiangnya sendiri merupakan dynamic stand ya, cukup kaku dan kokoh banget ya. Ini kayaknya tiang kawat di dalamnya tuh keras banget. Ini juga setelah dirangkai ini bisa dibuka nih, ada apa, klip gini ya. Ini buat ngunci ya, ini buat buka, bisa naik turun ya untuk memposisikan Iron Man kalau misalnya posisi terbang. Nah, terus di sini juga, nah ini teman-teman kalau saya mau lihat, ini bisa dicopot. Ini sebenarnya kayak macam kuncinya gitu ya, supaya klipnya nggak buka tutup ya. Nah, ini kan bisa buka tutup nih tuh ya. Nah, terus ini bisa diperhatiin baik-baik, kita dapat kayak busa juga ya, jadi biar figurnya itu nggak lecet. Bener-bener bagus banget nih dipikirin konsep base-nya sama si Eastern model ini. Kalau misalnya sudah kejepit, nah ini tinggal pasang lagi aja teman-teman. Jadi dia ngunci, jadi figur Iron Man-nya bener-bener pas banget di sini ya. Nanti saya tunjukin deh ya. Terus ini juga ada artikulasi ya, jadi biar bisa makin bagus. Nah, ini di sini ada 3 lubang tempat buat nyolokin dynamic standnya ini ya, bisa di sini ya. Dan kita dapat 3 tutup supaya rapi. Nah, ini gampang sekali, ini ya, bisa gampang kecongkel lah intinya ya. Untuk base-nya gitu aja menurut saya, meskipun plastik, tapi untuk dynamic standnya sendiri ini kawat besi di dalam nih kuat banget, bagus standnya. Nah, kita dapat banyak sekali efek-efek ledakan repulsornya gitu ya. Ini kepisah nih teman-teman ya, jadi yang kayak pancaran apinya ya, terus nanti digabung sama ini. Nah, ini efek yang panjang-panjang nih teman-teman, kita dapat sampai 6 ya, 6 biji ya. Ini nanti buat di
sayapnya Iron Man Mark 85 tuh ya, yang buat yang inget nggak yang adegan dia di cas sama si Thor itu ya, yang pas lagi lawan Thanos ya. Kemudian kita dapat cadangan 2 yang panjang, jadi kalau misalnya beli yang deluxe ini dapat 8 total yang panjang-panjang ya cahayanya. Terus dapat cahaya yang cilik-cilik nih ya, kalau misalnya pengen efeknya nggak panjang-panjang itu ada 6 ya yang kayak beginian ya. Kemudian kita dapat, nah ini ya, Iron Man itu pernah menembakkan kayak laser gitu langsung dari tangannya ya. Ini bisa tinggal dicolokin aja nih ya, jadi ada slot ya di flap tangan ya, tinggal masukin aja teman-teman. Kemudian kalau misalnya mau pose terbang, ini dapat sepasang untuk di tangan, tinggal colok aja seperti biasa. Ini juga dapatnya keputus gini ya, jadi mesti dirangkai dulu ya. Cukup bagus sih ya, ini materialnya ya, kenyal-kenyal transparan ya, catnya juga bagus. Dapat sepasang. Nah untuk yang kaki ini kita dapat yang lebih besar ini kalau dibandingin sama yang tangan tadi, sorry. Nah ya, kalau yang tangan kan kecil, terus bunga apinya juga kelihatannya nggak tebel. Nah kalau ini lebih besar ya. Ini dapat sepasang nih untuk efek di kaki. Ini ngerangkainya itu terdiri dari 3 bagian, 1 2 3, nah gitu ya, jadi sedikit lebih ribet ya. Kalau udah jadinya sih sebentar. Nah kayak gini teman-teman ya, kita dapat sepasang. Oke, lalu kita masuk ke tangan-tangan nih, lumayan dapat banyak. Yang ngepel yang standar itu dapat sepasang, terus ini ada yang kebuka ya. Nah ini buat kalau misalnya mau pose seolah-olah nembakin repulsor di tangan ya. Terus ini ada mirip-mirip juga ya. Nah cuman ini nanti bisa dipasangin efek ya. Mungkin kalau misalnya mau nembakin yang kecil-kecil ya, atau misalnya mau terbang ya, ini bisa dicongkel ya, yang bagian yang putihnya itu dipindahin ke tangan-tangan yang lain juga bisa tuh ya. Ini tinggal colok aja. Nah jadi tuh kayak gitu ya. Oke, terus tangan berikutnya, oh iya, yang agak tidak nyaman dari tangan-tangan ini adalah flap-flapnya ini ya, flap-flapnya itu nggak udah nempel gitu ya. Jadi aduh, mesti cepat pasang, agak bikin ribet sih teman-teman ya. Tapi memang jadinya sangat bisa di ini ya namanya juga ngerangkai gitu ya. Kemudian dapat tangan yang juga lagi kebuka, tapi ini agak lebih rata ya, lebih rata. Ini dapat sepasang. Lalu tangan yang ngepel tapi ini ada slotnya. Nah ini ntar buat masukin senjatanya. Nah ini saya udah masukin senjatanya di tangan yang kebuka itu ya. Nah ini nano blade nya bisa dilihat, wih, transparan kebiru-biruan gitu teman-teman, keren banget. Detailnya sekalian kita lihat ya, cakep banget. Oke, untuk aksesoris nih yang terakhir ya, ini senjatanya ya, senjata big gunnya ya. Kita lihat langsung detailnya ya. Sumpah sih detailnya sih keren abis ya teman-teman ya. Ini bener-bener part gitu ya, makanya ngerangkai satu ini aja cukup lama tuh ya, nempel-nempelin ya. Ya tuh detailnya ya. Nah ini bagian sikunya ya, sikunya Iron Man juga ya. Dan ini lihat deh, double joint ya, jadi nekuknya bisa sampai segini nanti nih teman-teman, mantap banget. Dan ini alot ya, seret nih, seret ya, jadi nanti di pose ini juga bagus ya. Dan di dalam sini tuh ada lampu. Nah nanti kalau misalnya dipasangnya udah bener, tinggal ditekan aja. Nah nyala ya teman-teman ya. Ntar saya gelapin. Kelihatan nggak? Ya mantap lah pokoknya. Ini kalau matiin tinggal cetek lagi aja bagian atasnya. Ini mati, ini nyala ya. Ini dapat sepasang ya, kita ngerakit sepasang nih ya. Kalau yang deluxe dapat sepasang, kalau yang biasa kayaknya cuma dapat 1 deh ya. Oke, itu untuk aksesoris. Nah sekarang kita mulai dari part-part Iron Man nya. Nomor 1 nih sambil bahas detail ya. Ini kepala. Nah kita lihat ya, wih cakep banget ya, kuningnya ya, terus warna merahnya itu mengkilap-mengkilap metalik glossy gitu ya. Terus warna silvernya juga keren banget. Ini kalau motongnya benar-benar rapi nih, mestinya nggak akan ada greges-greges kayak gini ya. Ya mohon maklum lah, saya baru pertama kali coba belajar ngerangkai mokit gitu ya.
Dan kalau misalnya memang motongnya bagus, bisa halus, ini benar-benar ceklek rapi gitu ya, benar-benar rapet semua gitu ya. Nah ini kepalanya, aduh, agak ribet ya, ini mesti bisa nyala nih, cuman ini mesti dicongkel ya, makanya ini ada beginian ya. Tadi kan kalau yang di alatnya itu gampang ya, nah cuman kalau yang kepala ini memang kita dikasih gini untuk nyongkel. Nah dicongkel bagian depannya, aduh rada keras lagi teman-teman, karena bener-bener rapet banget, jangan dipaksa pokoknya sampai dia terlepas. Nah oke, udah terlepas. Nah itu kelihatan LED nya ya, itu ada switch di bagian atas, jadi ini memang buat nyeklek. Nah tuh nyala ya, kalau udah nyala baru mesti pasang lagi. Memang agak ribet sini ya, masangnya juga nggak gampang-gampang banget ya teman-teman. Nah itu dia. Oke, nah ini ya gitu. Jadi kalau misalnya mau di pose yang nyala semua lampunya, ini nyalain apa duluan ya, karena agak lama gitu ya. Yang berikutnya langsung ke bodinya ya. Nah ini dia teman-teman, kelihatan ya, mulai dari leher ya, itu nanti akan langsung nempel ke kepalanya ya. Kita lihat nih detailnya ya, arc reaktornya ya, udah cakep banget ya. Jadi kayak ada plastik semi transparan dengan hiasan silver ya. Nah yang ini lebih bagus nih ya, jadi ada pencetan untuk LED lightnya. Oh langsung nyala dia ya, wih mantep banget ya. Ini cukup terang loh ya, keren sih, mantap ya. Matiin tinggal cat lagi. Terus nah ini bagian samping nanti buat nempel apa namanya, tangannya, lengannya ya. Nah ini bagian belakang, lihat tuh detailnya teman-teman, cakep banget warnanya ya, silver, gold, dan merah metalik dicampur semua jadi satu, keren abis. Ini hampir 1 jam saya bangun badannya ini ya, karena pertama kali masang LED ada komponen-komponennya gitu ya, takut salah. Untungnya bisa nyala ya. Nah khusus untuk bagian punggung ini ya, saran saya jangan pasang yang ini ya. Jadi ini bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau ngikutin manualnya disuruh pertama kali itu pasangnya yang ini, tapi teman-teman balik aja ke bagian part agak akhir-akhir ya dari buku manual pengerjaannya, itu langsung cari yang bagian masang sayap. Nah buat masang sayapnya itu ternyata ini mesti dicongkel teman-teman. Aduh jadinya agak ribet tuh, ini aja agak susah nih nyongkelnya ya, karena benar-benar rapet. Sebentar, nah ya, nah ini yang sebelah sini juga dibuka. Ya nanti ini mesti dicongkel, terus nanti ada yang mirip lagi kayak begini ya, tapi nanti ada bolongan buat ditempel sayapnya. Nah saran saya mendingan langsung aja deh tempel yang bisa buat tempel sayap gitu ya, supaya nggak ribet cabut pasang, karena Airman Mark 85 ya khasnya ya sayapnya itu, masa diposin nggak pakai sayap ya, boleh-boleh aja sih ya, cuman repot aja mesti gonta-ganti. Nah kemudian langsung aja kalau gitu kita bahas sayapnya. Nah ini ya, sayapnya juga detailnya luar biasa. Ini yang saya maksud tadi teman-teman ya, langsung diganti aja sama yang ini. Nah ini kan, ini kebetulan udah nempel banget di bagian sayapnya ya. Ini nanti akan disolok ke sini ya. Ini gampang aja, tinggal dipasin. Nah oke, wih gimana tuh teman-teman, cakep nggak tuh ya. Nah bicara tentang sayap, nah juga sama tuh ya, bagian ujung-ujung sini nih jangan ngikutin instruksi manual yang pertama deh ya. Yang pertama itu dia suruh pasang komponen yang cilik-cilik banget kayak begini nih, nggak tahu nih kelihatan apa nggak nih, maaf ya. Nah tuh kecil banget gitu ya, tapi pas kita mau ganti sayap disuruh detach, wah disuruh copot lagi terus diganti sama yang ada bolongannya begini. Aduh saya jadi ribet banget ngelepasinnya ya, terpaksa pakai tang, akhirnya jadi lecet-lecet tuh yang part yang pertamanya ya. Mungkin teman-teman jangan ngikutin saya ya gitu ya. Nah terus disuruh ganti sama yang buat dipasang beginian nih ya. Nah ini kebetulan ada yang copot ya. Nah ini nanti begini teman-teman tuh ya, buat kasih efek yang pas seolah-olah dia waktu itu lagi dicas sama Thor gitu ya. Jadi langsung aja deh pasang yang bulat-bulat yang untuk nempelin apa namanya, efek-efek sinarnya itu ya. Terus yang bagian paling bawah, nah yang paling ujung ini juga
sebaiknya jangan ditempel ya, karena memang kalau memasang sinar itu dicopot terus langsung copot pasang ke sini nih. Nah kayak gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman nggak mau efek ini, ya udahlah, paling yang boleh dipasang yang part pertamanya yang ini aja nih. Yang ini tuh agak panjang sedikit teman-teman, kayak begini. Nah kayak begitu ya. Ini udah agak lecet-lecet karena saya terpaksa cabut dari sininya nih ya. Nah ini bolehlah dipasang kalau misalnya lagi nggak mau pasang sinarnya ya. Cuman ini saya nggak pasang dulu deh ya, agak ribet nanti copot-copotnya ya. Oke, nah dan untuk sayap ya kita lihat lagi detailnya. Waduh ya, cakep banget ya, bener-bener detailnya super bagus sih. Ini bener-bener bagus ya. Coba semua diecast, gile, nilainya 100 ya. Cuman ini kualitas apa namanya plastiknya juga bagus banget teman-teman ya, nggak gampang bending ya. Nah terus ini juga enak nih, kalau mau nyalain tinggal pencet sininya aja. Nah mantep kan, backpacknya nyala, keren loh ya. Jadi kalau misalnya ada figur Thor ya, diposein belakangnya nyalain ini, terus nembak depannya, wih keren abis ya. Matiin tinggal pencet lagi ya. Kenapa yang kepala tuh nggak dipasang mekanisme kayak begitu aja ya? Aduh jadi ribet banget nih, saya sekalian rangkai aja deh. Nah gitu ya. Oke, part berikutnya tentu adalah lengan-lengan ya, lengan kiri dan lengan kanan. Ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa kayak begini ya, tuh bahunya ya. Jadi ntar untuk pose ya, untuk artikulasi ini dijamin maknyus banget deh. Nah ini terdiri dari beberapa part disambung, makanya ntar kalau misalnya mau bengkokin ini harus bener-bener, wow tuh ini sekalian artikulasi ya, ya tuh mantep banget nggak? Wih, terus ini juga bisa begini, ini ya, ini ball joint ya, terus ini juga bisa muter-muter ya. Wih keren banget sih ya. Ini langsung saya pasang saja. Nah cakep teman-teman. Wih udah mulai kelihatan ya wujud Iron Man kita ya. Berikutnya perut. Nah perut kita lihat, wih detailnya ya, mantap nggak tuh? Keren habis, ini niat banget bikin detail ya. Nah, ini motongnya mesti bener-bener pas banget ya, terus diratain, dilicinin, karena nanti nyelipinnya itu kalau nggak pas motongnya tuh nggak bisa ceklek gitu ya. Ini bener-bener part per parts loh ya, makanya aduh memang butuh kesabarannya, tapi hasil akhirnya sih mantap banget ya. Oke, ini juga masangnya tinggal colok. Gampang teman-teman ya. Lanjut berikutnya. Nah berikutnya adalah part yang bikin saya sedih ya. Ini dia bagian panggul dari Iron Man ya. Baik, nah, ini sebenarnya ngerangkainya nggak terlalu susah, cuman ya mungkin karena saya kecapean yang ngerjainnya tengah malam ya. Ini tuh ternyata ada, aduh masih bisa dicopot nggak nih ya. Jadi saya mengalami sedikit kecelakaan teman-teman ya di bagian belakang-belakangnya ini nih ya. Tapi untungnya Eastern Model tuh memberikan part tambahan ya. Saya juga senang banget akhirnya menemukan ternyata ada serepnya nih bagian samping-samping sama belakangnya gitu ya. Tapi sayangnya depannya nggak ada ya, padahal depannya ini aduh, karena saya berusaha ngelem dan lemnya agak bleber gitu ya. Hati-hati kalau pakai lem yang agak kuat gitu ya, lemnya bleber nih ya, bikin apa nih, celana dalamnya jadi luber deh warna merahnya ya, terus ada cap jari saya deh. Aduh ini sedih banget ya. Paling kalau mau sih nanti di repaint aja ya biar makin cakep. Nah ini yang saya bilang, nah ini part yang awalnya ya, ini bagian belakangnya. Nah ini nih, hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati ya. Ini tuh ternyata buletan ini kalau misalnya kita nggak ngelihat dengan baik-baik dan main cepet-cepet, saya pikir itu tempat nempel, jadi saya guntingnya pas di sini nih. Waduh, jadinya nggak bisa nempel ke sini teman-teman ya, nggak bisa nempel tuh. Nah kan mestinya begini tuh ya. Nah, cuman lihat yang satunya tuh, karena saya potongnya begitu, aduh ya patah gengs ya, makanya jadinya nggak bisa gitu. Saya berusaha ngelem ya, tapi tetap susah, malah akhirnya mencederai cat-catannya. Udah saya nggak jadi pakai yang ini aja ya. Oke, langsung kita pasang aja bagian panggulnya. Ya mantap ya tuh ya, padahal dari atas ke bawah udah ciamik semua. Kolornya ya, celana dalamnya tuh aduh jadi codet dikit ya, mungkin battle damage kali ya, habis dihajar Thanos, anggap aja begitu deh biar nggak terlalu sedih. Berikutnya tentu saja adalah kaki-kakinya ya.
Nah, ini kakinya juga salah satu yang buatnya cukup lama ya, karena ini bener-bener aduh silver, kuning, silver lagi, ini semua ditempel satu persatu dan harus ceklek supaya kelihatannya bagus teman-teman ya. Makanya motongnya tuh harus rapi ya, harus diamplas-amplas dikit ya. Oke, langsung kita pasang saja untuk menggenapi figur Iron Man ini. Dan ini dia teman-teman, Iron Man Mark 85 ya. Waduh, cakep nggak tuh? Gila, ini sih good job banget sih Eastern Model ya. Mantap banget nih. Wih ya. Keren abis ya. Mantap. Saya sih suka banget, Kalau tidak ada insiden yang di sini nih, aduh, untuk mokit saya kasih nilai 10 deh. Keren abis ya. Artikulasi ya. Artikulasi meskipun tadi udah ada dibahas sedikit. Ini ya, kepala ini ball joint bisa 360 derajat ya. Dongaknya mantap nih teman-teman. Sampai begitu ya. Jadi kalau misalnya nih, nah kalau misalnya mau terbang tuh bisa ngeliat lurus tuh ya, mantap habis ya. Nunduknya juga bisa sampai segitu ya, mantap artikulasi kepalanya ya. Terus lehernya juga ini bisa ke kiri ke kanan. Keren sih artikulasi. Ini tangan ya, ini tadi bisa butterfly joint ya. Tuh ya, jadi bisa begini. Nah, ini kalau misalnya diangkat bisa begini ya. Aduh. Cuman ya inilah, kalau mau kit harus hati-hati ya. Hati-hati. Ya, ini ke depan pol ya. Belakang nih masalahnya ada sayapnya sih ya. Terus ini tadi siku udah saya tunjukin ya, benar-benar bisa nekuk banget sampai segini tuh ya. Mantap. Ya, begitu juga dengan pergelangan tangan ini ball joint ya. Kemudian untuk badan ini bisa ditarik sedikit. Nah, nunduknya bisa begini ya teman-teman ya. Ini jadi kalau misalnya terus dia bisa pivot kanan kiri. Mantap ya. Nah, terus ini juga bisa belok kiri kanan tentunya. Nah ya, bener-bener bebas banget ya bergerak di sendi panggulnya ya. Oke, nah terus untuk paha ini tarik turun. Mantap nggak tuh, model kit bisa ditarik turun gitu ya. Nah, ini lihat tuh teman-teman ya, hampir lurus lah, nyangkut dikit ya ke belakang bisa begini ya. Samping bisa split nih ya, bisa split 180 derajat. Mantap artikulasinya. Terus untuk lutut tadi udah saya tunjukin ya, bisa sampai segini, cakep banget deh pokoknya. Terus ini ya, ini emang mesti pelan-pelan ya, gampang copot gini ya. Ini bisa juga ke kiri ke kanan ya. Terus untuk ini juga ya. Tadi saya ada yang lupa sedikit nunjukin lampu di tangan. Jadi kalau misalnya lampu di tangan ya agak unik nih ya, dicopot dulu itunya. Ini lampunya keluarin aja ya. Nah, kayak begini nih teman-teman lampunya. Mau tahu cara nyalainnya? Dorong aja dikit. Nah ya, jadi didorong biar nempel baterainya ke lampunya, masukin. Terus misalnya kita pasang tangan yang ada repulsornya. Nah, oke. Kalau misalnya mau matiin ya mesti iniin lagi, dilonggarin dikit lagi. Nah ya, dilonggarin dia mati. Oke. Nah, terus untuk pasang aksesoris ya, saya mulai dari mana dulu nih? Kalau ganti tangan mas gampang lah ya, standar ya. Ganti ini deh. Nah, kalau mau pasang aksesoris yang ini ya, nah ini kan sampai siku tuh. Nah, berarti ini yang ini dicabut ya, cabut. Ini pasang, selipin, ada lubang kecil. Oke, baru pasang. Nah ya, wih mantap ya.
Oke, nah terus kalau mau pasang tangan yang pakai blade, tinggal ganti aja. Tapi bagusnya memang tangannya dicopot dulu sih teman-teman ya, karena agak ribet memang nih masang-masangnya. Plus lampunya jatuh-jatuh mulu, gitu ya. Pasang, sip, wih mantap deh. Nah gitu ya cara pasangnya. Kemudian kalau misalnya mau tangan yang pakai senjata ini ya, ini pasang aja salah satu tangan yang lagi ngepel. Nah jadinya gini ya, bener-bener mantap sih sebenarnya konsepnya, dan aksesorisnya lengkap banget ya, senang banget. Oke, sekarang kita ukur tinggi figur Iron Man nya ya. Tinggi figurnya ini kalau misalnya dari kepala sampai bawah kurang lebih 23 cm, tapi kalau misalnya dari ujung sayapnya 25 cm ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih dimensinya begitu. Secara skala sih ini 1/9 ya. Kalau menurut saya bagus sih scale-nya ya untuk dimainkan ya, 1/9 ya. Ya saya belum pernah punya Hot Toys 1/6 sih, mungkin lebih mantap lah gitu ya karena besar ya. Tapi kalau dibandingin sama CD Toys Mark III ya, CD Toys ini skalanya 1/11 kayaknya ya, 1/11, soalnya sama 1/12 masih sedikit lebih gede ya. Nah ini kurang lebih ukurannya segini. Oke, jadi sekian gitu saja dulu review dari MoreStorm Easter Model Plastic Model Kit ya, Iron Man Mark 85. Keren banget sih teman-teman, cuman memang mesti hati-hati pada saat proses perangkaian, tapi saya sendiri puas banget sama hasil akhirnya. Bener-bener layak banget untuk dimiliki ya, dan sangat menyenangkan untuk dirangkai. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membeli figur ini, langsung aja kontak IG maupun Tokped-nya dari Galaxy Toys Indonesia, seller yang sangat terpercaya banget. Masih ready stock juga yang versi deluxe ya. Nanggung sih kalau beli versi yang standar, mendingan kayak saya nih versi deluxe ya, biar lebih puas. Oke, sekian dulu, enjoy the footage. Dr. Aldo undur diri. Sampai jumpa di episode Dokter Kolektor berikutnya. Bye bye.